apakah ini kamar 403? Kamu teman asrama kami yang dari Surabaya itu ya? Kami bertiga semuanya dari Jakarta. Cuma aku sendiri yang dari Surabaya. Mereka nggak bakal mendiskriminasi aku kan? Ayo pasang spanduknya. Selamat datang teman asrama dari Surabaya, Fani. Orang Jakarta ramah banget ya. Kita sudah sampai asrama, kamu mau makan apa? Bagaimana kalau kita makan di luar? Oh, oke. Mari kami bantu bawa kopernya. Teman-teman satu asrama sangat perhatian. Kok kembang tahu punyaku ada minyak cabainya? Kami di sini makan kembang tahu rasa asin. Hah, di Surabaya kami biasanya pakai gula putih atau madu. Sini tukeran sama aku, kamu makan kacang punyaku saja. Loh, ini kok rasanya manis? Iya, isinya kurma merah dan gula putih. Sekarang ada banyak rasa. Rasa yogurt, nanas, sampai rasa stik pedas. Tapi kami di Surabaya makannya rasa asin. Isinya kuning telur dan daging berlemak. Hah, nggak bisa bayangin. Aku nggak sanggup makannya. Bakpao yang kupesan sudah sampai, mau? Boleh 5 buah ya? Kamu yakin? Iya. Hah, satu bakpao gedenya segenggaman tangan. Iya, emangnya kenapa? Kupikir ukurannya kecil sejempol saja. Ini isinya daging. Nggak apa-apa kalau nggak terbiasa, nanti kita beli yang lain. Nggak apa-apa kok, aku mau coba semua. Temen kita lucu banget ya, kayak anak kecil. Astaga, tempat mandi di bawah bahkan nggak ada sekatnya. Gimana ini? Ya emang mandinya bareng kan? Apa aku yang terlalu berlebihan ya? Tapi aku malu banget. Aku tunggu sampai sepi saja deh baru mandi. Jam 9 airnya dimatikan loh. Aduh, gimana dong? Pasang gantungan, pasang spray. Tada! Wah, ini kami buatkan kamar mandi darurat buat kamu. Ini alat sakti mandinya. Kamu bisa mandi di dalam asrama pakai ember ini. Wah, makasih banyak. Kita keluar dulu ya, kami yang jaga pintunya. Ternyata satu asrama sama mereka seru banget. Kita sudah satu keluarga, mau kami bantu gosok punggungnya nggak? Nggak usah, jangan masuk. Digosok sambil telentang itu enak banget loh. Jangan masuk. Ngerjain dia seru juga ya. Aku juga berpikir begitu. Bau apa ini? Kapan asrama kita jadi sebersih ini? Deterjen cairku, siapa yang pakai? Pasta gigi yang baru kubeli cuma sisa setengah. Bukan aku ya, tapi yang kutaruh di kepala tempat tidur juga Di hilang. asrama ini kan cuma kita bertiga yang tinggal. Siapa ya kira-kira? Si Maya kan izin pulang 1 semester. Nggak mungkin ada orang lain yang diam-diam tinggal di sini kan? Jangan bicara begitu, menakutkan tahu. Sepertinya nanti pintu asrama harus kita kunci terus. Pisang yang kubeli kemarin juga hilang. Udah aku makan habis. Ayo cepat pergi makan saja. Mungkin saja itu petugas asrama yang mengambilnya pas pemeriksaan kamar. Sore ini mereka ada 3 kelas, aku bisa tidur sebentar lalu pergi sebelum jam 6. Sudah tidur semua, aku bisa tidur di kasur yang kosong, aku harus pergi sebelum mereka bangun besok pagi. Duh, mau ke toilet. Rere, kamu mau ke toilet juga? Wah, jadwal kuliah mereka hari ini padat sekali, aku bisa bebas beraktivitas. Jam tabletnya si Fani buat nonton drama makan camilannya Maya sedikit. Penjepit rambut Rere ini lucu juga ya, masih ada waktu 2 jam lagi. Lanjut mandi pakai ember Fani, handuk Maya, dan pasta gigi Rere. Kok guru tiba-tiba memajukan jam pulang sih? Ayo balik main game. Loh, kok mereka pulang lebih awal? Penjepit rambutnya kok sama persis dengan Duh, bau apa ini? Alergi hidungku kambuh lagi nih. Ya ampun Fani, kenapa tabletmu diletakkan di atas makanan begini? Camilanku, siapa yang makan? Penjepit rambut itu milikku. Ternyata benar-benar ada parasit di asrama kita. Kakak senior, si gadis keong, atau si parasit yang nggak mau sewa kamar? Aku baru saja lulus, belum bisa tinggal di sekolah lagi, tapi sewa di luar mahal sekali. Adik-adik kelasku yang baik hati, tolonglah. Membantu kami bersih-bersih dan tinggal diam-diam di asrama kami bukan alasan untuk menipu orang. Hah? Ada akun yang terus-menerus memposting rutinitas asrama dan pura-pura jadi orang kaya. Kalian salah paham, bukan aku cuma menumpang tinggal. Jelaskan saja nanti ke dosen pembimbing. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Hai. Lain kali kalau ke asrama kami lebih hati-hati ya, ini jadwal kuliah yang baru. Tenang saja, aku nggak akan merepotkanmu lagi. Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102.
Nama Fanny mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya satu asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya, mengajari Fanny jadi manusia. Uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan. Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara, jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Fanny, ngapain kamu berdiri di atas sana? Nanti kalau pembimbing baru datang, kamu bisa kena masalah loh. Turunlah, jangan bikin malu asrama kita. Akulah pembimbing baru kalian. Kamu belum bangun tidur ya? Maaf, aku terlambat. Sama persis. Kak, kembali ke tempat dudukmu. Sekarang sudah mahasiswa, kuharap kalian punya kesadaran diri. Lihat deh, kakaknya itu pembimbing kita. Kita pasti bakal dapat perlakuan khusus kan? Tentu saja. Fanny sayang, kami sengaja mentraktirmu makan hotpot nih. Mentraktirku? Aduh, kakakmu kan pembimbing, kami benar-benar gak nyangka. Maaf ya kalau sebelumnya kami agak kurang sopan. Kami cuma beda 3 tahun dan dia itu lulusan S3. Wah, sekeluarga jenius ya. Terakhir kali aku gak pulang ke asrama dan poin aku dipotong. Bisa bantu hapus gak? Terus besok aku ada ujian tengah semester. Ada rencana apa? Aku bantu kalian. Asik, peka banget. Dosen kalian ada urusan, jadi aku yang mengawasi ujian. Selesai ujian, ambil barang-barang kalian. Pengkhianat. Masih berani ya kamu balik ke sini? Dia bukan pembimbing kita lagi kan? Fanny, ada peraturan baru nggak di asrama kita semester ini? Dilarang belajar terlalu ambisius. Bener, ini pasti Fanny. Ayo pergi, aku merasa nggak enak hati. Aku nggak akan membiarkan adikku ditindas begitu saja. Aku kan masih belajar. Kita harus hemat listrik. Aduh, bukuku. Maaf Fanny, aku tidak sengaja. Ya, bukuku jadi basah deh. Kak, liburanku sudah selesai. Aku harus balik belajar. Liburan menggantikanmu tadi seru banget. Kembalilah ke asrama, semuanya akan berbeda. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan mencoba menyenangkan orang yang berniat buruk. Tapi aku masih khawatir. Jangan remehkan serangan balik dari seorang kakak. Mulai sekarang, aku satu asrama denganmu. Kakak kedua, kamu pindah sekolah. Jangan remehkan serangan balik dari para kakak.
Sayang, bulan ini pengeluaran aku beneran sudah lewat batas. Aku nggak bisa beliin kamu kado ulang tahun. Tapi aku janji, cincin ini cepat atau lambat bakal berubah jadi emas. Aku percaya sama kamu, uang kamu masih cukup. Memang agak kurang sih. Aku masih ada 600, aku transfer 500 ya ke kamu. Sayangku memang yang terbaik. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Cih, mau kondo. Sayang, ayo kita nonton bioskop. Tapi kan ini mata kuliah penting. Aduh, tadi aku lihat sepatu bola bagus banget. Ayo dong kita pergi lihat Nggak sebentar. usah deh. Ayo. Fanny tidak datang ya? Aduh, aku harus balik ke asrama nih. HP ku juga habis baterai. Teman-teman satu asramaku semuanya sudah pindah keluar. Gimana kalau kita berdua? Tapi sewa apartemen di dekat kampus itu mahal banget. Nanti kalau udah sukses, aku pasti beliin kamu rumah besar. Pergi dulu ya. Fanny, sekarang baru sampai mana? Kamu sudah seheboh itu? Jarang-jarang aku suka seseorang, nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku janji bakal kasih kamu masa depan yang sangat baik. Serang, dasar bego kalian. Rio, bulan depan sudah harus bayar sewa rumah. Rio, Lagi sibuk nih. Kamu juga tahu kan, ibuku nggak mungkin kasih aku uang lagi. tapi aku juga nggak punya alasan buat minta uang terus ke ibuku. Terus kita gimana? Sewa rumah selama ini kan cuma dari aku. Berisik banget. Kalau nggak mampu, kamu pindah balik aja ke asrama sana. Password salah. Maksudnya apa? Aku sudah bayar sewa untuk setahun ke depan. Kita putus. Demi kamu, aku sampai mutus hubungan sama teman-teman. Kuliahku berantakan, semua uangku juga sudah aku kasih ke Ya kamu. kalau gitu, jangan lakukan itu demi aku dong. Sudah pernah aku bilang kan, kondisi ekonomi keluarga laki-laki itu rata-rata saja. Kita mau lulus menderita sedikit itu wajar. Terus aku sekarang harus gimana? Otak bucinmu itu mending dipakai buat dirimu sendiri. Pasti sudah sukses dari dulu. Aku sudah dapat surat penerimaan kuliah dari luar negeri. Terus pacarmu gimana? Mana mungkin aku mengorbankan masa depanku demi cinta yang gak pasti. Emang cinta bisa buat makan? Bahkan captionnya pun gak diganti. Kalian berdua keluar saja kalau mau ngobrol. Mulai besok kamu bisa masuk kerja. Terima kasih. Sudah bangun. Maaf, tadi ngantuk banget. Mau makan malam bareng, kamu kerja keras banget, bisa langsung jadi karyawan tetap. Ini buat kamu, makasih ya udah ajak makan. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan pendidikan demi seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa usaha nyata. Siapa yang mau ikut aku keluar? Mau ngapain lagi? Sehari setidaknya kamu keluar 3 kali. Apa aku cantik? Cantik? Nah, kalau cantik berarti benar. Aku tentu saja memanfaatkan kecantikanku untuk mendapatkan keuntungan bagi diriku sendiri. Kecantikan itu banyak manfaatnya loh. Lihat tas ini dikasih oleh cowok yang baru aku kenal 3 hari yang lalu. Wah, tas ini pasti mahal ya. Tina, kamu itu sedang menghabiskan dirimu sendiri. Fanny, kamu kan cantik. Ayo ikut aku jalan-jalan. Kamu pergi saja sendiri, tugasku belum selesai. Dasar kutu buku, belajar sampai mati pun akhirnya ijazah yang didapat sama saja. Aku pergi ya. Fanny, kamu kan cantik, kenapa nggak ikut saja? Rasanya hidup Tina lancar-lancar saja ya. Tina hanya peduli pada penampilan luar dan memanfaatkan wajahnya demi keuntungan. Kenapa kita duduk di sini? Ah, kamu nggak paham. Ini kafe kelas atas yang datang ke sini semuanya cowok kaya dan tampan. Tapi kita nggak ada tugas, kenapa kamu buka laptop? Ini cuma gaya-gayaan. Wajah adalah keunggulan terbesar kita. Sebentar lagi pasti ada yang datang mengajak kenalan. Lihat itu, kunci mobil bermerek, jasnya pun bermerek mahal. Aku nggak kenal satupun. Dasar bodoh, tentu saja gunakan kecantikanmu untuk mendekati pria-pria berkualitas ini. Inilah jalan pintas. Boleh minta kontakmu? Tentu. Orang yang tertarik pada Tina karena kecantikannya, apakah tujuannya benar-benar tulus? Tugas proyek kewirausahaan ini dikumpulkan lusa ya. Kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa saling bantu. Aku masih banyak urusan nih. Tugasku, Sini biar aku yang kerjakan buat kamu. Oke, makasih ya, merepotkanmu saja. Lihat tuh Tina, cuma model gerakan bibir, tugas langsung beres. Kalau begitu, dia nggak belajar apa-apa di kuliah. kalau aku secantik itu, semua orang pasti berebut ngerjain tugasku. Fanny, kamu juga cantik kok. Kalau kamu merayu sedikit saja, pasti banyak yang mau bantu. Aku kerjakan sendiri saja. Aku tahu kecantikan itu hanya nilai tambah, tapi kecantikan juga bisa jadi jebakan. Tina, coba jelaskan pemahamanmu tentang tugas yang kamu kumpulkan. Saya pikir saya... Selesai kelas, ikut saya ke kantor. Jelaskan siapa yang mau dijalankan tugasmu ini. Fanny, sekarang giliranmu. Itulah karya saya, terima kasih.
Fanny, ikutlah kompetisi besar kali ini. Ini akan sangat membantu kelulusanmu. Terima kasih, Bu. Fanny, kau menang. Semua orang bilang kamu peserta yang punya kecantikan sekaligus kemampuan. Ah, nggak juga kok. Tina mana? Tina dipanggil pihak kampus. Banyak yang melaporkan dia menerima barang-barang suap. Dia nggak pernah ngerjain tugas. Perilakunya bermasalah. Gawat, itu bisa karena sanksi berat, bahkan dikeluarkan. Yang bisa diandalkan wanita pada akhirnya adalah kemampuan pribadinya. Jangan biarkan keuntungan dari kecantikan sesaat menghancurkan masa depanmu. Ayo jalan kita ke kamar sebelah buat makan hotpot bareng mereka. Cantik nggak? Aku juga mau ikut lihat ah. Dengar-dengar dia satu SMA loh sama Fanny. Benarkah? Kalau begitu cepat ayo. Kami datang. Ada makanan kesukaan kita nggak? Sini cepat-cepat bersiap buat makan. Mana teman sekamar barumu? Dia lagi ke kamar mandi, sebentar lagi juga balik. Wah, ramai sekali ya. Halo semuanya, aku Rere. Suara ini seumur hidup pun aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Aduh, nggak sengaja kelepas. Fanny, kamu nggak apa-apa kan? Fanny, kamu nggak apa-apa? Ternyata kamu Fanny. Kamu masih ingat aku? Tentu saja, tidak akan bisa lupa. Fanny, kamu kenapa? Aku nggak ikut makan deh, aku pergi dulu ya. Kenapa malah pergi? Dia kenapa ya? Dulu hubungan kami dekat banget loh. Apa mungkin ada salah paham ya? Fanny, lihat siapa yang datang. Kenapa kamu kesini? Fanny, aku bawain sambal khas dari kampung halaman kita buat kamu. Apa dia sudah berubah menjadi baik? Fanny, dulu aku terlalu kekanak-kanakan. Aku benar-benar minta maaf ya. Nggak apa-apa kok. Kan, ku bilang juga apa, Fanny itu orangnya gampang diajak berteman. Tentu saja aku tahu. Meskipun rasanya agak tidak nyaman, tapi aku dan Rere tetap menjaga hubungan baik. Fanny, kamu punya pembersih wajah nggak? Zaman SMA dulu dia selalu meminjam barang-barangku dan tidak pernah mengembalikannya. Punya teman sekampung halaman emang paling enak ya. Hubungan palsu ini bertahan cukup lama sampai akhirnya hari ini semuanya terbongkar. Fanny, aku baru download film yang bagus banget nih. Ayo nonton bareng. Nggak usah deh, mending main ke kamar kami aja biar nggak repot-repot terus nyamperin Fanny. Beneran, boleh nih. Di luar, Rere terus-menerus terlihat menebus kesalahannya, tapi kebencian yang tak berdasar di dalam dirinya tidak pernah benar-benar hilang. Nggak boleh, kita nggak usah berhubungan lagi. Memangnya apa salahku? Siapa yang menginjak kasurku dan mengelap sepatunya di situ? Nggak tahu ya, akhir-akhir ini kan hujan. Lapangan olahraga yang lagi diperbaiki itu penuh lumpur. Siapapun yang kesana pasti sepatunya kayak gitu. Fanny, fotomu dijadikan kartu kecil bernuansa dewasa dan ditempel di seluruh lapangan olahraga. Siapa sih yang tega melakukan ini? Urusan pembersihan lapangan olahraga itu perbuatanmu kan, Rere? Kamu sengaja mendekatiku dan memintaku memaafkanmu, tapi kebencianmu yang tanpa alasan itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Wah, Rere, kamu licik banget ya, seram sekali. Ngeri banget kalau sampai kami mengajakmu ke kamar kami. Kamu mau merundung Fanny kayak gimana lagi? Setelah lulus nanti, sebaiknya kamu jangan masuk dunia hiburan. Rahasia busukmu tidak akan pernah kuhapus. Aku nggak akan melakukannya lagi, Fanny. Tolong maafkan aku sekali lagi. Urusan memaafkan itu adalah urusan Tuhan. Ayo keluar. Kalau nggak, biar kami yang mempertemukanmu dengan Tuhan. Aku tidak akan pernah memaafkan kebencian yang tanpa alasan. Kalian berdua sama-sama suka Fanny. Wah, drama tentang kakak beradik yang bermusuhan terjadi di kosan kita nih. Terus cewek cantiknya siapa? Fanny. Oh, kembang kampus dari jurusan desain busana itu ya. Kita bersaing secara adil, kamu semiskin ini siapa juga yang mau sama kamu? Uang nggak bisa menyelesaikan semua masalah, Fanny bukan tipe orang yang kayak gitu. Kenapa anak kembar yang satu bisa jadi anak orang kaya baru, tapi yang satunya kelihatan kayak dari lingkungan miskin? Jadi gini, satunya dari kecil ikut ibunya yang merupakan orang terkaya, sedangkan yang satu ikut ayahnya, makanya nggak punya uang. Lihat saja nanti. Haji, siapa sih yang lagi ngomongin aku? Fanny, ku dengar kamu mau magang di perusahaan media. Ibuku punya investasi di sana. Aku bisa bantu bilangin ke mereka. Wawancaraku sudah lolos dari awal kok. Sama sekali nggak butuh bantuan koneksimu. Aku baru beli sepeda motor baru nih. Yuk ikut aku jalan-jalan sore. Mau beli apa aja juga boleh. Gak tertarik? Aneh banget. Apa benar ini Fanny yang selama ini ku kenal? Kan sudah ku bilang uang itu nggak ada gunanya. Ini baru ronde pertama. Siapa ya? Aku takut kamu kegelapan, makanya aku nemenin kamu. Memangnya siapa yang berani macam-macam sama aku? Ini buku keluaran terbaru buat kamu. Gak tertarik? Kenapa Fanny berubah ya? Bukannya dia paling suka membaca. Kamu juga ditolak kan? Tapi aku merasa ada yang aneh deh. Kalian berdua yang ngejar Fanny sudah balik, jangan sampai ketipu sama dia. Hah? Apa? Dia itu ahli mengatur waktu. Hari ini aku nggak sengaja melihat kalian berdua di waktu yang sama. Aku dan Fanny kan lagi di perpustakaan buat berbagi pengalaman magang. 2 hari ini emang sifatnya agak berubah-ubah sih. Tapi aku juga melihat Fanny lagi main motor-motoran di tempat arcade game. Cewek ini nggak gampang ya. Kalian ketemunya jam berapa? Jam 3 sore. Di waktu yang sama. Kalian juga kembar. Aku adiknya, sifatku lebih lembut. Aku kakaknya, adikku nggak enakan orangnya, jadi biasanya aku yang melindungi dia. Pantas saja. Ternyata selama ini kita salah mengenali orang. Yang kusukai ternyata si adik. Kalau aku suka si kakak. Aku sabuk hitam taekwondo loh. Malah makin mantap. Yuk kita pergi beli buku.
Ayo ikut aku jalan-jalan sore naik motor. Pasangan mana yang ingin kamu hancurkan? Orang dewasa nggak akan memilih, aku mau dua-duanya. Kalian beres-beres asrama ya, Fanny akan pindah ke asrama kalian berdua. Hah, Fanny sudah pindah asrama sampai 3 kali? 1 atau 2 kali mungkin masalah orang lain, tapi kalau sudah 3 kali pasti dia yang bermasalah kan? Kami berdua tidak setuju. Semua sudah sesuai dengan prosedur pindah asrama. Pulang dan beres-beres sana. Sial banget, malah ketemu teman sekamar yang susah diajak kerja sama. Kita buat aturan ketat biar dia tidak betah. Ide bagus. Halo semuanya, namaku Fanny. Sudah kuduga si gila hobi pindah asrama. Kami sudah membuat beberapa aturan. Kebersihan asrama harus dibersihkan setiap hari. Kami ini penderita OCD. Setiap jam 4 sore adalah waktu membaca di asrama kami. Di asrama kami tidak boleh bermalas-malasan di kasur. Pagi hari wajib lari pagi. Malam jam 10 harus sudah tidur. Dia kelihatannya baik-baik saja ya. Kenapa dia harus pindah asrama terus? Fanny, ini yogurt untukmu. Terima kasih. Kenapa kamu sampai pindah asrama 3 kali dalam waktu setengah tahun? Menurut kami, kamu orangnya baik kok. Aku orang baik, bukan berarti aku bisa cocok tinggal di asrama yang bermasalah. Hah? Di asrama yang pertama, durian tidak boleh dimakan di dalam asrama, baunya susah hilang. Aku kan bayar sewa, bebas dong mau ngapain aja. Maya, tempat sampah kan ada di sebelahmu, kenapa buang sampah kuaci di lantai? Oh, gampang, besok-besok juga bakal disapu. Orang-orang di asrama pertama sangat jorok dan malas. Lama-kelamaan aku menyadari diriku juga mulai ikut-ikutan menjadi kotor. Aku harus pindah asrama. Tinggal di lingkungan seperti ini hanya akan membuatku semakin buruk. Lalu aku pindah ke asrama kedua. Ternyata teman sekamarku adalah seorang streamer. Ini sudah jam 11 malam. Baru jam 11 malam, siapa juga yang sudah tidur jam segini? Makan mie ini benar-benar bau tapi nikmat. Bisa tidak makannya besok siang saja? Makan malam-malam begini baru terasa mantap. Asrama kedua membuat energiku benar-benar terkuras habis. Nilai-nilaiku pun mulai merosot. Jadi aku memutuskan untuk pindah asrama lagi. Akhirnya aku paham pepatah. Ibu pindah rumah 3 kali demi lingkungan yang baik bagi anaknya. Tapi aku merasa kalian berdua sangat cocok denganku. Sering pindah asrama juga bukan masalah besar kok. Itu jauh lebih baik daripada bertahan dan ikut hancur di tempat yang salah. Yuk, mari kita mulai membaca. Hanya dengan mendekati hal-hal yang baik, kita baru bisa benar-benar maju. Tentu saja kita punya hak untuk memilih. Cantik banget. Kalian berdua kalau nggak masuk dunia hiburan minimal harusnya jadi pemeran utama di drama pendek, tahu nggak? Dia Tina dan aku Fanny. Sifatnya sama, tampangnya juga top, nggak salah lagi emang sahabat sejati. Terima ya jadi pacarku, aku tahu loh alamat sekolahmu. Kalau kamu telepon buat ngeganggu lagi, bakal ku habisi kamu. Maaf ya, maaf banget dia hari ini belum bangun sepenuhnya. Sifatnya kayak beda deh. Kamu nggak lihat jalan ya? Jalan seluas ini masih aja nabrak orang. Udah nabrak ya nabrak aja, emang kenapa? Coba ngomong sekali lagi. Nggak apa-apa, ini karena dia gagal lolos seleksi olahraga. Jadi suasana hatinya lagi nggak enak, maaf banget ya. Oh, gagal lolos, toh minggir sana, gigi kuning aja belagu banget. Kenapa kamu bohong? Jelas-jelas aku bisa ikut perlombaan olahraga kota. Kok, yuk jalan. Tina penakut banget, Fanny justru yang berani. Nggak nyangka ya, dua orang yang sifatnya jauh berbeda gini bisa jadi sahabat. Fanny, baru-baru ini ada senior yang ngajak aku jadi MC pernikahan, dapat duitnya banyak banget, mau ikutan gak? Boleh tuh. Aduh, dia mana punya kemampuan kayak gitu. Lihat deh kalian berdua pakai emas dan perak, pasti pengeluarannya banyak kan, mending cari uang saku tambahan. Perhiasan yang dipakai itu semuanya palsu kok, belinya di live streaming cuma 90.000 gratis ongkir. Ngomongnya kok nusuk banget sih. Aku mau kok jadi MC-nya, ajak aku aja. Lihat tuh Tina, tiap kali Fanny disindir, dia selalu diam aja, egois banget. Kalian bisa bantuin aku nggak? Ada apa? Ada yang pingsan, kami nggak tahu cara kasih pertolongan pertama. Ini darurat, biar aku ke sana. Jangan, Fanny itu ceroboh banget, kalau dia kesana malah makin bikin kacau. Bener juga, ya udah aku cari orang lain. Ngebongkar kelemahan Fanny di depan umum, apa Fanny nggak malu ya? Sifat beda jauh gini, apa beneran bisa sahabatan? Yo, cewek cantik, boleh minta kontaknya dong? Sini HP-nya, sini kak, biar aku add. Siapa tahu jodoh. Kamu nggak harus sampai segitunya kan demi balas dendam. Mereka itu orang-orang kayak gimana sih? Kok langsung kamu kasih gitu aja? Kalian jangan asal nuduh ya. Dari dulu aku selalu ngalah sama Tina, tapi dia malah bikin aku malu terus. Kali ini dia harus ngerasain akibatnya. Nggak tahu deh gimana kalian bisa sahabatan. Kalau menurutku hubungan persahabatan ini udah kelar. Kami nggak bakal musuhan kok. Yang tadi itu cuma acting. Mereka itu preman yang berbahaya, nggak bisa dilawan pakai kekerasan. Oh, ternyata begitu. Aku tahu Tina biasanya pura-pura lemah di depanku, itu sebenarnya buat melindungiku. Fanny sebenarnya ikut seleksi olahraga, tapi nggak nyangka dia cedera pas latihan. Kalau kamu kepilih nanti bakal ada yang iri. Ternyata gitu, kamu perhatian banget sih. Senior itu ngajak aku jadi MC, tapi gajinya sepeser pun nggak dibayar. Terus gaji aku gimana? Udah dibawa kabur sama seniornya, orangnya udah nggak bisa dicari lagi. Paham kan sekarang? Untung aja nggak jadi ikut kerja Rodi gratisan. Ada gosip baru, yang di kamar sebelah udah diselamatkan, tapi semua orang yang ikut bantuin malah kena sanksi poin besar. Kenapa? Dosen bilang mereka semua nggak profesional, kalau sampai terjadi apa-apa nggak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab.
Sifat Fanny yang belak-belakan dikombinasikan dengan Tina yang berhati-hati, pas banget. Ternyata mengalah itu bukan karena takut, tapi karena punya kebijaksanaan yang besar. Sifat boleh berbeda, tapi saling melengkapi. Tentu saja kami adalah sahabat sejati. Rere, ini paketmu sekalian aku bawakan. Wah, terima kasih ya. Aku transfer uangnya ke kamu sesuai tarif jasa titip ya. Apakah antar teman harus berhitung dengan sangat jelas begini? Oh iya Fanny, terakhir kali kamu membantuku mencuci baju, sekarang giliran aku yang mencucinya. Rere, batasan dirimu kuat sekali ya, terasa sangat asing. Aku hanya punya 2 potong baju kok. Baiklah, aku akan mencucinya. Fanny, ini air panasmu. Terima kasih Rere. Oh iya, 1 teko ini harganya 50.000. Kamu bayar cash atau transfer? Aku transfer saja. Teman-teman, aku dapat juara 1 kompetisi busana. Hari ini aku yang traktir. Benarkah? Ayo kita pergi. Rere, ayo. Restoran tadi beneran enak ya. Perutku kenyang banget rasanya. Tadi total makan steak habis 700.000. Aku transfer bagianku ya. Kan aku yang traktir. Iya, kan sudah ditraktir Fanny. Kenapa kamu perhitungan banget sih? Bukan begitu maksudku. Sudahlah, aku tidak akan menerima uangnya. Jangan marah, Fanny. Pedas banget, Fanny. Aku minta tisu dong. Pakai saja. Fanny, tolong langganan akun premium dong. Ini butuh akun VIP. Fanny, gesek kartumu dulu ya. Hei, cepat. Fanny jatuh dan terluka di lantai bawah. Tunggu, aku selesai main game ini dulu ya. Memangnya kita harus ngapain? Masalahnya sekarang tidak bisa menghubungi keluarganya untuk biaya pengobatan. Biar aku yang bayar. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit kampus. Fanny, kamu tidak apa-apa kan? Kakimu sakit tidak? Saat aku tidak ada masalah, kalian semua manis memanggilku Fanny. Begitu aku ada masalah, di mana kalian semua? Ayo minum air dulu. Ternyata memiliki batasan diri justru adalah bentuk rasa hormat yang paling tinggi. Tapi uang pengobatan tadi tetap harus kamu ganti ya. Aku tahu kok. Asrama ini keterlaluan banget deh. Gak mungkin kan keempat orang di dalam semuanya kayak gitu. Halo, permisi. Saya baru sampai. Kayaknya cuma kamu deh orang yang normal. Serem banget ih. Halo. Halo, wah kamu keren banget. Aku Tina. Ini Hanfu ya, aku tahu. Kalau aku Lily, gadis Lolita. Selamat datang di kamar 403. Aduh, kok rasanya aku nggak nyambung banget ya di sini. Cara agar tidak menyinggung teman sekamar. Gaya gotik nggak suka kalau orang lain bilang gaya mereka terlalu berlebihan dan nggak suka terus-terusan ditatap. Aku bukan bermaksud gak sopan dengan terus melihatmu kok. Aku cuma merasa kamu benar-benar unik dan spesial. Gadis Lolita benci kalau ada orang yang menuduh rok mereka KW atau replika. Aku juga benci banget sama komentar-komentar kayak gitu. Semua perempuan kan punya hak yang sama buat tampil cantik. Tenang aja, aku kalau beli barang gak pernah beli yang KW. Dan kalau nonton film atau drama selalu yang legal. Tina, kamu cocok banget pakai Hanfu. Dari dulu aku pengen banget nyobain. Fanny, kamu kaku banget sih. Kita semua ini cuma orang biasa kok. Cuma beda hobi aja, nggak usah sesungkan itu. Soalnya aku kagum banget sama kalian. Kalau aku sendiri nggak bakal berani nyobain gaya kayak gitu. Kamu suka? Ini baju-baju Lolitaku. Kamu bebas pilih dan cobain aja. Banyak banget. Ini mahal nggak? Nggak tahu ya. Ibuku sampai sengaja mengosongkan satu rumah cuma buat tempat baju-bajuku. Ayo cobain, ayo. Cantik banget. Cocok banget buat kamu. Ayo kita keluar buat foto-foto. Satu-satunya orang yang normal sekarang udah ikutan tertular juga. Gaya pakaiannya aneh-aneh banget. Jaga mulut kalian ya, sopan santun kalian rendah banget. Kita sebagai perempuan bebas mau pakai baju apa aja yang kita suka. Kalian sesama perempuan tapi malah menyerang kami. Harusnya kalian malu. Baru kali ini aku lihat Fanny semarah ini. Kalau gitu kita harus kompak dukung dia. Ayo pergi, kita yang kalah. Hei, kok malah kabur? Punya teman-teman sekamar yang unik kayak kalian bikin aku bangga banget. Bikin bangga banget. Cantik, wah keren banget. Kamu cocok pakai gaya apa aja ya? Dandanin Fanny itu rasanya kayak lagi memakaikan baju ke boneka Barbie. Seru banget, bagus banget deh. Untung kami berhasil meracuni kamu. Baju-baju asrama kita bebas kamu pakai kapan aja. Asrama impian siapa ini? Jika dunia paralel itu benar-benar ada. Hai Fanny, ini hadiah untukmu. Wah, kok kamu tahu punyaku baru saja habis? Aku iri sekali padamu, dunia kerja memang beda ya. Aku justru iri padamu, masih bisa fokus belajar di kampus, tidak sepertiku setelah lulus kerjaan bikin pusing terus. Aku setiap hari isinya cuma belajar dan ujian, rasanya mending kerja saja. Aduh, materi yang ini belum sempat aku pelajari, gimana ya, tinggal beberapa bulan lagi ujian. Maya, apa kamu sanggup menangani proyek ini? Bisa, sepertinya bisa. Buatkan juga versi bahasa Inggrisnya, kumpulkan hari Rabu ya. Tahu gitu, tadi aku nggak mengiyakan. Ujian bahasa Inggris tingkat 4 saja aku nggak lulus. Jalan yang kita pilih sendiri sepertinya selalu terasa sulit. Pagi 3 jam hafalan kosakata, siang 2 jam kelas spesialis. Aku iri banget sama hidupnya Maya, pekerjaannya terasa sangat produktif. Iya ya, ternyata kuliah S2 juga nggak mudah.
Produk ini dulu Maya yang rekomendasikan pas aku semester 1, sekarang sudah lama nggak ketemu dia. Aku sering dengar kamu cerita soal dia, pantas kulitmu putih bersih, ternyata pakai ini ya. Iya, kandungannya bikin putih cepat dan stabil, cobain deh. Rasanya dingin dan lembab, nyaman banget di wajah. Nah kan, ayo cepet beres-beres, kita ke perpustakaan buat persiapan ujian. Capek banget, nggak tahu harus begadang sampai jam berapa malam ini. Seandainya dulu aku memilih untuk lanjut kuliah, mungkin sekarang keadaanku akan berbeda ya. Ah, sudahlah, selesaikan dulu proposal ini. Jalan yang dilalui orang lain seolah-olah dipenuhi dengan bunga yang bermekaran. Kamu nggak kelihatan capek kerja kok, malah kelihatan seperti wanita karir yang keren, bisa cari uang sendiri, itu sangat membahagiakan dan membanggakan. Aku justru iri padamu karena keluargamu mendukungmu kuliah S2, tidak seperti aku. Kamu masih ingat nggak di asrama dulu kita paling suka pakai ini nih? Iya, sekarang sudah sampai generasi ketiga, sama seperti kita, lagi sibuk-sibuknya berkembang. Setiap kali melihat benda ini, aku jadi teringat padamu. Aku membayangkan kamu pasti sedang serius meneliti topik yang kamu sukai. Ternyata di mata satu sama lain kita semua menjalani hidup yang bahagia, namun jangan lupa setiap jalan pasti memiliki sinar matahari dan badai masing-masing. Proyek hari ini dilakukan dengan sangat baik. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memberimu kenaikan jabatan dan gaji. Terima kasih, Bos. Tahun ini sepertinya aku benar-benar menjadi sosok dewasa yang aku impikan dulu. Fanny, kamu jadi juara 1 lagi di jurusan kita. Benarkah? Iya, aku dengar sekolah mau merekomendasikanmu untuk kompetisi busana tingkat provinsi. Tahun ini aku juga terus melangkah maju menuju impianku. Dunia ini sangat luas, meskipun pengejarannya setiap orang berbeda-beda. Di tahun yang baru ini kita pasti bisa bersinar di bidang masing-masing. Tidak perlu iri dengan bunga di jalan orang lain, setiap jalan memiliki pemandangan uniknya sendiri. Buat apa kamu memanggil kami ke sini? Kondisi kesehatan Tuan Besar sedang buruk, jadi beliau hanya bisa menemui kalian dengan cara ini. Kalian berdua dimanjakan sejak kecil. Hanya jika kalian pergi ke universitas dan berpura-pura miskin, lalu tidak ada yang mengenali bahwa kalian adalah anak orang kaya, maka harta warisanku akan jatuh ke tangan siapapun yang berhasil. Mari kita saling menutupi satu sama lain, lalu kita bagi hartanya sama rata. Setuju. Jangan berpikir untuk saling menutupi, hartaku hanya ada satu bagian. Kalian bisa saling mengkhianati atau saling menjatuhkan. Rekaman videonya bahkan bisa memprediksi pikiran kita. Nona-nona, koper sudah disiapkan. Kalian bisa berangkat sekolah hari ini. Pakaian ini terlalu mencolok, bisa membongkar identitas kita. Jangan pakai koper, karung ini lebih cocok untukku yang miskin. Lepas kalungnya. Buang antingnya, gelangnya jangan dipakai. Nona, black card kalian bisa digunakan sesuka hati. Tidak akan kami pakai. Kalian berdua telat sekali, apa keluarga kalian punya koneksi dengan pihak sekolah? Oh, tentu saja kami ini. Aku siswa kurang mampu, sekolah yang memberiku bantuan dana. Aku juga dapat beasiswa. Datang lagi 2 teman sekamar yang miskin. Hari ini ada makan malam kelas, kalian mau pakai baju itu? Ini adalah baju terbaik yang aku punya. Maaf ya kalau kami mempermalukan kalian. Kalian pakai saja gaun kami, aku mau ganti pembalut dulu baru kita berangkat makan malam. Aku belum pernah merasakan rasanya diperhatikan oleh orang lain seperti ini. Tina, ini aku belikan saat promo setengah harga, ini untukmu. Terima kasih Rere, ini enak sekali. Lihat deh, dia bahkan belum pernah minum air lemon seharga 400.000. Fanny, kamu coba deh. Kapan terakhir kali kita minum minuman di bawah 1 juta? Ini merek apa ya? Nanti kalau aku sudah warisi harta keluarga, aku bakal borong semuanya. Kasihan sekali mereka, kedepannya kita harus lebih sering bantu mereka ya. Pasti, sesama perempuan kita harus saling menjaga. Teman-teman, ada kabar baik. Ada apa? Kantin sekolah lantai 2 sedang buka lowongan kerja sampingan. Aku nggak mau, lap meja saja aku nggak pernah. Aku juga nggak mau. Demi membantu kalian, aku sudah daftar kerja sampingan itu. Kalian sebenarnya butuh uang nggak sih? Butuh, ayo berangkat. Menyapu itu harus begini. Harus dilap seperti ini supaya lebih mengkilap. Untuk pesan tekan ini. Untuk sajikan makanan tekan ini. Capek banget. Melepaskan status nona muda dan saling menjaga itu rasanya menyenangkan juga ya. Fanny, Maya jatuh di restoran dan patah tulang. Biaya medisnya sangat mahal. Sudah kuhubungi keluarganya. Anehnya mereka nggak bisa dihubungi. Tina menyuruhku untuk mencarimu. Kalian berdua bisa saling mengkhianati satu sama lain. Kalau mereka membantunya, bagaimana dengan warisanku? Tina sengaja melakukannya. Maya sakit parah sampai pingsan. Aku punya uang. Kamu bukannya siswi dari keluarga kurang mampu. Kamu bilang mendekati Fanny akan menguntungkannya. Jangan lupa bagi uangnya denganku nanti. Tenang saja, tidak akan lupa. Aturan permainannya, kamu kalah. Ternyata semua pendekatan yang lembut itu hanyalah sebuah rencana. Kenapa? Ini tidak adil.
Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan Besar. Ahli waris keluarga bukanlah orang yang menyembunyikan identitasnya, tapi orang yang memiliki cinta yang besar, tulus, dan baik hati. Jadi, apakah aku membantu Maya atau tidak adalah ujian terakhirnya? Hei, katamu mau bagi uangnya, mana bagianku? Berpura-pura miskin demi warisan, ketulusan mengalahkan segalanya. Rere, apa kamu yang mengambil lipstikku? Enggak kok, aku cuma pakai sekali. Baru pakai sekali aja lipstikku sudah hilang. Bener, bukan aku. Sini aku bantu cari. Kalau kamu memang mau, aku kasih saja, tidak perlu mencuri kan? Rere, kalau benar kamu yang ambil, kembalikan saja. Aku benar-benar tidak ambil, nanti aku belikan yang baru deh. Jangan, kalau kamu membelikannya itu sama saja mengakui kamu yang ambil. Kamu harus membuktikannya. Mana buktinya? Kalau tidak ada, aku lapor ke dosen pembimbing. Mungkin aku salah ingat. Fanny, kamu hebat banget. Jangan terjebak untuk membuktikan diri. Ubah penjelasan menjadi serangan. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Hari ini ada pemeriksaan kebersihan asrama. Aku sudah buang sampahnya. Kalian jangan buang sampah lagi ya. Oke. Ya, asrama kita kena potong poin. Padahal tadi bersih kok. Tuh kan ada sampah di baknya. Fanny, jangan-jangan kamu belum buang sampah ya? Seingatku sudah aku buang. Memang kamu yang tidak becus piketnya. Tidak usah alasan. Fanny, kali ini kamu traktir kami makan saja sebagai gantinya. Oh, oke, aku traktir. Sudah aku bilang, pasti dia pelakunya. Kalau bukan, mana mau dia traktir. Fanny, apa tugas kelompokmu ada yang salah judul? Tidak ada yang bilang padaku. Kan sudah dibilang harus dicek sebelum dikumpulkan. Fanny, kok kamu ceroboh banget sih? Semuanya jadi berantakan gara-gara Tapi kamu. bagian ini bukan aku yang tanggung jawab. Sudahlah, bilang saja ke dosen ini salah Fanny. Siapa suruh dia tidak mengeceknya? Kamu belum bayar ya? Aku tadi sudah bayar kok. Tadi aku tidak dengar suara notifikasinya. Kamu beneran sudah bayar? Beneran? HP ku nge-lag sebentar, aku tunjukkan. Berhenti bersikap seolah bersalah. Apa buktinya kalau dia belum bayar? Aku cuma tidak dengar suaranya saja. Itu masalahmu. Sekarang aku curiga. Jangan-jangan kamu sengaja mau menagih dua kali. Tidak usah direkam. Sudahlah, silakan pergi. Jangan terjebak untuk membuktikan diri. Ubah pembuktian diri sebagai serangan balik. Biarkan pihak lawan merasakan rasanya diserang. Fanny, paketku kamu yang buka ya. Cuma kamu sendiri di asrama tadi. Tunjukkan buktinya baru bicara. Hidungmu ini hasil operasi ya? Sepertinya kamu yang lebih butuh operasi. Kamu? Cie, malam-malam dandan cantik mau kencan sama siapa? Aku kan bukan kamu yang gonta-ganti pasangan. Tidak perlu membuktikan diri tapi langsung menyerang balik. Aku mengerti. Orang yang menuduhmu itu niatnya bukan karena ragu, tapi ingin mengendalikanmu, tidak perlu dipedulikan. Ku dengar di asrama kita bakal ada orang pindahan baru yang cantik banget. Wah, kalau gitu ditambah Maya, asrama kita bakal punya 2 cewek cantik. Bener banget, cewek-cewek cantik semuanya ngumpul di asrama kita, bikin bangga aja. Cantik atau enggak, kita lihat aja nanti aslinya gimana. Halo semuanya, namaku Fanny. Wah, cantik banget. Cih, biasa aja kali. Ini ada hadiah karena baru pertama kali ketemu, ini buat kamu. Kalau gitu, aku beres-beres dulu ya. Wah, kamu lihat deh hidungnya mancung banget, bibirnya juga seksi, kelihatan banget itu hasil operasi. Ah, masa sih? Maya, ayo makan bareng, pacarku yang traktir. Oh, boleh deh. Sayang, di sini. Wah, ganteng banget si Fanny ini, kok bisa-bisanya dapet cowok kayak gini. Aku harus ambil kesempatan. Aku udah pesen menu paket nih. Kamu lupa ya kalau aku nggak bisa makan pedas. Oh iya, aku lupa. Bentar ya, aku ganti dulu pesanannya. Si Fanny ini ceroboh banget. Kalau aku yang jadi pacarnya Vino, aku pasti bakal perhatian banget sama dia. Halo, aku Maya. Dia pasti bakal lebih suka cewek kayak aku kan? Kamu mau minum air? Ah, iya mau. Ya udah, aku ambilin air dulu ya. Pihak kampus sedang bekerja sama dengan perusahaan besar dan ada satu kuota untuk magang. Kuota ini diberikan kepada Fanny karena nilai keseluruhannya peringkat pertama. Cuma modal tampang doang bisa langsung dapat jalan pintas, padahal aslinya nggak punya kemampuan apa-apa. Enggak lah, Fanny kan emang selalu dapat peringkat pertama di jurusan kita. Palingan itu karena dia cantik, makanya dosen selalu kasih nilai tinggi ke dia. Bukannya posisinya udah ditentukan dari awal ya, kenapa masih harus dandan seformal itu? Kesempatan langka kayak gini kan harus dipersiapkan dengan baik. Gak usah sombong dulu deh, belum tentu juga kamu langsung lolos wawancara. Kenapa Maya ketus banget ya sama aku? Fanny, si Maya itu mau dandan kayak gimana pun tiap hari tetap nggak bakal secantik kamu. Jangan membanding-bandingkan sesama perempuan. Kami berusaha itu demi diri kami sendiri, tapi kalian taunya cuma menilai dari penampilan luar saja. Ternyata selama ini aku aja yang selalu diam-diam bersaing dan membandingkan diriku dengan Fanny. Beasiswa kali ini harus bisa aku dapetin. Kalian berdua lagi ngapain pagi-pagi buta begini? Lagi mempersiapkan diri biar tampil maksimal. Bu, ini revisi tesis saya. Bu, ini draft berita tambahan dari saya. Ini mah namanya lagi rebutan dan saingan ketat. Kami ini saling memotivasi buat berkembang tahu. Sana pergi. Fanny, maaf ya selama ini aku selalu sirik sama kamu tanpa alasan. Gak apa-apa kok, justru karena ada kamu yang selalu mengawasi, aku jadi makin termotivasi.